Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bincang-Bincang Santai Media Center SMK Negeri 1 Bangkinang. Mengukir prestasi, berfaedahlah diri. Apa kabar para pendengar setia? Perkenalkan, nama saya Isma Farah Afida, siswa SMK Negeri 1 Bangkinang kelas 11 TKJ 1. Hari ini saya akan membawa teman-teman semua untuk bincang-bincang santai nih dengan bintang tamu kita yang kebetulan sudah hadir di depan kita. Kita kebetulan kehadiran dua bintang tamu spesial pada kesempatan kali ini. Boleh langsung perkenalan saja? Oke, saya dulu apa kamu dulu? Si Riga Oke. Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Riga Adi Pratama. Saya siswa SMK Negeri 1 Bangkinang kelas 12 TKJ 1. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdullah, salah satu siswa jurusan Teknik Komputer Jaringan di SMKN 1 Bangkinang Kota. Ada. Gimana nih kabarnya kakak-kakak? Apalagi lagi puasa, pandemi lagi. Oke, Alhamdulillah sehat, alhamdulillah lancar. Tetap semangat sih pasti. Semangat terus dong ya. Ya harus semangat. Sampai sekarang kayaknya. Sehat di rumah terus gitu. Oke. Boleh nanya nggak nih? Oke, silakan. Oh ya, emang tugasnya nanya ya. Oh, iya. Gimana nih rasanya hadir sebagai istilahnya bintang tamu spesial gitu di podcast SMK Negeri 1 Bangkinang kali ini? Oke, silakan Bib. Habib gimana? Kalau dari saya sendiri mungkin saya merasa bangga karena dari sekian banyaknya siswa di TKJ, saya dari GA terpilih untuk mengisi acara podcast. Ya bangga lah. Iya bang, iya. Bang Rigid sendiri gimana? Saya ya sama. Habib bangga kan? Ya saya juga bangga pasti. Oh iya bener juga ya. Kan satu Bisa. jurusan. Ya, satu jurusan kita bangga. Saya juga dong. Apalagi awalnya mungkin terkejut ya ketika diundang untuk podcast, sebelumnya belum pernah. Dan ini mungkin kali pertama bagi saya dan juga bagi Habib untuk ngisi podcast ya. Nah, kebetulan banget nih teman-teman di rumah. Hari ini dengan dua bintang tamu spesial ini, kita akan berbincang dengan judul berprestasi saat pandemi. Bisa banget. Ya, bisa banget. Ya, kebetulan teman-teman semua, dua bintang tamu kita pada hari ini adalah orang-orang yang bisa dibilang sangat berprestasi. Ya, siapa lah ya yang nggak kenal Riga Aryadi Pratama gitu di SMK Negeri 1 Bangkinang? Siapa sih yang nggak kenal Habibullah gitu di SMK Negeri 1 Bangkinang gitu? Boleh nanya nggak? Kira-kira menurut kalian atau kalian dengar-dengar gitu lah ya, yang bikin kalian bisa terkenal banget di SMK gitu, itu apa sih? Jadi pengen juga gitu. Oh, jadi pengen juga. Oke. Mungkin awalnya nggak ada niatan untuk jadi terkenal karena ketika tujuan ke sekolah kan itu kita mau cari ilmu ya. Iya. Mungkin karena saya sering ikut banyak lomba, mungkin ya sering ngomong di depan siswa-siswa juga. Mungkin alhamdulillahnya saya pernah ikut lomba 2 kali, lomba tingkat nasional. Alhamdulillah 2 kali mengharumkan nama sekolah gitu. Jadi mungkin di situ teman-teman adik kelas, mungkin teman-teman seangkatan mungkin kenal sama saya. Dan saya juga aktif lah di beberapa, walaupun saya nggak OSIS, tapi saya aktif di Pramuka dan saya juga aktif di Media Center SMK Negeri 1 Bangkinang. Mungkin dari Habib, mungkin gimana Habib? Mungkin kalau dari saya sendiri agak berbeda dari Riga karena Riga dia ikut Olimpiade, saya tidak. Saya salah satu dari anggota pasukan khusus di SMK. Kebetulan saya mendapatkan jabatan provos yang bertugas untuk menindak salah satu anggota yang tugasnya tidak baik itu komandan ataupun teman-teman seangkatan. Dan juga tentunya saya juga mengikuti banyak kegiatan di kejuruan, di bengkel, untuk banyak kegiatan seperti ini. Rencananya ada kegiatan buka puasa, kebetulan kami dari kelas 3 panitianya. Penindak ya kalau di Pasus. Bisa dibilang itulah. Ya, penindak. Ngomong-ngomong nggak takut apa dibilang galak banget itu kakak. Kita sembunyi aja yuk kalau ada kakak itu gitu. Kalau dibilang galak sih nggak masalah karena kan tujuannya kan kita nggak cuma galak-galak gitu aja. Kita kan galaknya karena mungkin ada adik tuh yang bikin salah atau gimana. Karena kita kan di kelas 3 kan nggak dididik cuma untuk lulus dengan nilai yang bagus. Karena kita dididik untuk menilai dan apa namanya istilahnya kah? Mengasih contoh lah, Ngasih contoh yang ke adik kelas. Jadi nggak apa-apa nih kalau Bang Habib lewat saya sembunyi di dalam kelas aja. Takut. sebenarnya gini sih sebenarnya, mungkin kalau kayak gitu wibawanya itu ketika mungkin dalam menjalankan tugas. Iya. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita kayak ngobrol, kita teman kita biasa gitu ya, mungkin fun aja, sama-sama aja kayak yang lain gitu. Iya. Kalau buat kalian sendiri nih dalam
mendapatkan prestasi itu apa sih motivasi atau mungkin tokoh yang dipandang gitu yang bikin kalian semangat setiap misalkan gagal atau hilang semangat gitu buat ngejar itu prestasi lagi gitu. Dari Habib atau dari aku dulu? Dari Riga aja Dulu dulu. sih. Kalau aku motivasiku tuh, motivasi pada umumnya ada dua ya teman-teman semuanya, motivasi intrinsik sama motivasi ekstrinsik. Kalau dari intrinsik mungkin kita mulai dari ekstrinsik. Kalau dari ekstrinsik mungkin karena dari orang tua, karena aku sendiri bukan berasal dari dari orang tua yang ya biasa-biasa saja ya, dan karena dari Sederhana. itu ya sederhana, karena maka dari itu mungkin uh, untuk menaikkan derajat martabat orang tua dan keluarga, mungkin aku juga pengen untuk aktif di bidang akademisnya seperti itu. Mungkin kalau untuk motivasi intrinsiknya tentunya semua orang pengen jadi orang sukses ya. Semua orang punya role model masing-masing, dan role modelku kebetulan banyak, dan dari itu aku belajar untuk aktif lah di bidang akademis, di bidang non akademis seperti itu. Oh, Dan dari berarti Habib? Kalau dari Habib sih motivasinya cuma ya, ingin menjadi sukses dan membanggakan orang tua. Karena Habib pernah lihat salah satu pengusaha besar, dia punya kutipan kata yakni Bob Sadino. Ya, Dia pernah bilang walaupun usaha kita kecil tapi kita bosnya. iya betul itu. Walaupun itu kecil tapi kita bosnya. Betul, Habib sih. cuma berpendapat ya itu memang betul, walaupun kecil tapi kita bosnya. Itu sih. dan motivasi dan banget memang ya. ketika kita bersekolah di SMK Negeri 1 Bangkinang ya, kita tidak diajarkan untuk bekerja saja, tapi kita kan dikasih jiwa entrepreneur, kita dikasih jiwa untuk berwirausaha tentunya, dan seperti itu. Nah, kan kalian udah kelas 3 nih, kelas 12 ya, kelas Iya. 3 lagi. Emang SD. Kelas 12 SMK. Selama 3 tahun di SMK pasti ada dong ya kenangan sedih, senang. Boleh nggak bagi-bagi dikit nih kenang-kenangan? Mau yang senang atau yang pengen denger deh kayaknya kenangan pahit yang kayaknya kalau diingat-ingat kurang enak juga gitu. Keluh Biar ya keluh kesah, mana tahu bisa jadi motivasi buat saya sama teman-teman di rumah. Boleh? Ken, mungkin dari Habib dulu sih kayaknya. Dari saya mungkin kalau untuk kenangan senangnya lebih banyak itu, tapi tentunya masih ada kenangan yang kurang berkenan di hati, seperti contohnya kebetulan saya salah satu anggota dari pasukan pengibar di tahun ajaran 2018-2019. Teman-teman pernah bilang untuk apa sih ikut kegiatan seperti ini, katanya belajar belajar nggak ada, kita pulang maghrib gitu. Tapi Habib merasa itu menjadi salah satu motivasi sehingga Habib bisa lebih rajin lagi, karena tentunya kan kita juga membawa nama jurusan, nama TKJ kan. Jadi Habib merasa ya bangga aja, walaupun teman cuma bilang ya untuk apa sih ikut kegiatan ini, untuk apa sih kita ikut ini, belajar juga nggak ada. Ya, Ya, kalau biasa-biasa. dipikir-pikir sebenarnya sedih juga Sedih ya sih. teman-teman nggak support Cuman kita gitu. Ada sih yang support, cuman kan pasti ada beberapa orang Iya. yang kurang senang lihat kita kegiatan pulang maghrib, kegiatan Ya, ini. namanya aja manusia. Tapi aku selalu support kok. Di sini Iya. gaman ya. Best plan ya, best plan ya. Iya. Kalau dari Bang Rika sendiri? Kalau dari saya, kalau pengalaman senangnya itu pasti lebih banyak ya. Mulai dari sama-sama teman, Lebih mendominan. lebih dominan lah Iya. rasa senangnya. Karena saya dari jauh ya, dari sekolah saya dari Tapung, kemudian saya di sini kos mes. Kemudian saya bertemu dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang hebat-hebat. Saya juga bertemu dengan mendapat banyak pelajaran dari guru-guru yang hebat juga tentunya, mulai dari guru TKJ, guru-guru pelajaran umum. Hampir semua guru rasanya ya pengalaman-pengalaman yang baik lah. Kalau pengalaman yang kurang enaknya mungkin agak jarang ya, cuman adalah beberapa mungkin saat saya merasa kayak ketika lomba, ketika belajar saya merasa sedikit gagal. Padahal sebenarnya nggak gagal, sebenarnya dalam karir atau dalam perjalanan itu mungkin ada naik turun. Ketika kita sedikit terjatuh mungkin itu bukan arti kegagalan sebenarnya. Tapi kalau kita jatuh kita tidak bangkit lagi, nah itu mungkin arti kegagalan sesungguhnya. Ini deh, kayak apa ya, kenangan pahit yang paling susah dilupain gitu dari Bang Rika. Ada nggak kira-kira selama di SMK ini? Kan tadi kalau dari Bang Habib katanya kurang support teman-temannya gitu. Iya. Kalau dari Bang Rika yang paling gitu memukul atau bekas banget di hati gitu. Apa ya? Masalah asmara mungkin. Asmara, kalau asmara insya Allah nggak ada ya, karena ya Fokus sekolah ini aja ya. bukan fokus sekolah sih sebenarnya. Ya, nyari ada juga, cuman ya belum ada yang pas lah gitu. Atau mungkin Berarti ada nyari. ah, Ada nyari ya, ada iya, nyari setiap ya. orang nyari kayaknya sih. Iya.
Bener juga ya. Ini deh, latar belakang kalian di SMK ini kan sebagai siswa TKJ ya. Kira-kira kalian kalau di IT itu sendiri gimana gitu? Atau enggak tanggapan kalian dengan perkembangan IT pada saat sekarang ini gitu? Kira-kira kalian udah ngejar belum nih? Ini aja deh. Kira-kira kalian udah ngejar belum perkembangan IT? Kan kita di kejuruan belajar nih. Ya belajar. Belajar kalian udah ngejar belum perkembangan IT sekarang ini gitu kan makin berkembang gitu. Oke oke oke. Dari Riga aja sih mungkin. Oke dari Riga. Ngejar perkembangan IT ya. Oke. Mungkin kalau kita berpatokan pada sekolah itu memadai kita baik jurusan, baik sekolah itu memadai kita. Bidang apa yang kita ambil pasti diwadahi, pasti difasilitasi sebenarnya. Tapi kita tuh memang harus aktif kan, dan yang Itu saya aktif. ya yang saya lakukan dan teman-teman saya lakukan ya, kami banyak belajar di luar sekolah juga gitu, banyak mencari ilmu-ilmu baru, mencari atau mengeksplor hal-hal baru gitu yang di dunia teknologi. Tapi kalau ditanya katanya udah semua atau belum, ya pasti belum, karena teknologi itu luas, teknologi itu besar banget ya, dan akan berkembang lah, selalu berkembang. Dan kalau diikuti terus ya mungkin ya nggak akan terikuti, karena mungkin kita ikuti aja mungkin mana yang relevan untuk kita, untuk teman-teman kita pada masa Seenggaknya sekarang kita ini. nggak tertinggal ya. Iya, di sini nggak tertinggal. Tapi yang relevan bagi kita, relevan untuk sekarang, mungkin ya kalau bisa diikuti pasti diikuti. Gini deh, ada satu pertanyaan nih dari saya siswa TKJ ke kalian yang juga siswa TKJ. Kira-kira selama di TKJ menurut kakak-kakak, abang-abang ini gimana TKJ mau wadahi kalian sudah segimana gitu juga. Terus kira-kira kalian setelah ini mau kemana gitu sebagai siswa TKJ, atau mau linjur gitu lintas jurusan? Kan baiknya nerusin TKJ aja sih ya, sayang. Ya, terus sih. Mungkin dari itu gimana, Bib? Kalau dari Habib sih, Habib rencananya mau kuliah tapi sambil berusaha, sambil ada kerjaan. Karena pada dasarnya kan di SMK kan cuma nggak dididik untuk berusaha atau gimana, kita kan dididik juga mempunyai basic untuk kuliah. Tapi Habib insya Allah akan lanjut kuliah tapi sambil masuk ke bidang usaha, tentunya dengan usaha di bidang yang sama di jurusan TKJ, seperti contohnya install laptop atau gimana, atau jualan komponen-komponen laptop. Itu sih kalau dari Habib. Berusaha mandiri ya. Tapi yang pastinya masih bergelut di bidang IT ya. Iya, masih Iya. di bidang itu. Capek jadi beban terus. Ya, ya, jangan jadi beban keluarga ya. Iya, jangan. Aset keluarga dong ya. Ya, keluarga. Kalau dari Bang Riga nih, ada rencana kuliah nggak nih? Kalau rencana kuliah ada, dan sekarang lagi on progress sih. Iya. Kemarin baru SBMPTN, mungkin akan ikut beberapa jalur mandiri sama jalur prestasi. Semoga sukses ya. Amin. Sukses. Oh ya, denger nih kemarin setelah waktu pandemi juga nih, sesuai banget sama judul kita. Bang Riga habis lomba ya, Ya, di lomba. nasional. Semangat ya. Ya. Gimana pembimbingnya? Kan itu difasilitasi sekolah juga. Gimana Iya, sih betul. menurut Bang Riga pembimbingnya itu? Maksudnya nggak cuma pembimbing ya, dari segala fasilitasnya gitu. Apakah memadai nggak sih gitu? Jujur saya merasa bahwasannya ketika saya lomba itu sekolah benar-benar all out ya, sekolah benar-benar memfasilitasi sebaik mungkin. Saya juga mendapatkan pembimbing yang bagus-bagus, tentunya yang membuat saya bahwasannya saya berpikir dan membuat saya mendapatkan pelajaran-pelajaran baru lah tentunya. Kebetulan bidang IT juga ya kalau nggak Ya salah. benar, itu juga. Sesuai ya Kemarin sama itu latar LKTI sih, LKTI itu ya umum sih sebenarnya. Iya. Cuman karena saya jurusan TKJ ya mungkin saya kaitkan lah dengan apa yang kami bisa gitu ya, membuat Siap. website gitu. Kalau kemarin sih literasi sih, situs literasi online. Udah banyak nih yang dibincangin. Coba deh kasih pesan buat teman-teman di luar sana, atau adik-adik, atau kakak-kakak, atau siapa aja deh, supaya tetap semangat gitu selama pandemi ini, buat tetap maju gitu kan. Pandemi nggak tahu masih sampai kapan ya, masih kita semuanya masih dalam kondisi pandemi. Kasih pesan dong buat yang ada di rumah gitu. Oke, dari aku dulu ya. Pesannya sih ada 3 kata sih untuk awalnya. Follow your dreams. Saya dapat itu di sebuah film. Artinya ya ikuti mimpimu. Dan saya juga setelah saya ingat, saya juga dapat pengalaman dari ketika saya magang. Pimpinan perusahaan itu bilang kepada saya bahwasannya kalau mau kerja atau mau berusaha, usahain dulu cari passionnya sih sebenarnya, cari passionnya
ketika kita bekerja sesuai passion, maka kita bakal fun kerjanya, bakal kayak nggak kerja bakal main kan, dan kita bakal suka gitu, fun bekerjanya. Ketika terasa saat Senin sampai Minggu itu ya kita fun gitu kalau kita bekerja sesuai passion. Mungkin pesannya sih cari dulu passionnya apa, setelah itu setelah kita ketemu passionnya mungkin ya follow your dreams, ikuti mimpi kita, karena masing-masing orang kita punya mimpi kan, dan mimpi itu nggak ada batasnya sih. Kalau dari Bang Habib nih, Kalau dari abang sih cuma pesan tuh adik-adik supaya lebih giat lagi, karena kita gak tahu pandemi gimana, kita belajar online sampai kapan atau berakhir sekarang. Tetap semangat karena generasi ada pada kita. Ya. Karena kan kami juga akan lanjut di dunia kerja. Itu sih. Ya. Karena masa depan daerah kita, lingkungan kita, bahkan bangsa kita tuh ada di tangan kita sekarang ya. Jadi kita berat harus banget ya. harus berusaha lah sebaik Siapa lagi mungkin. kalau nggak kita Iya, gitu. sebaik Iya kita. bener banget Gitu. sih ya. Dengerin ya teman-teman, ini deh buat ibu bapak guru yang udah ngasih banyak hal buat kita sama-sama siswa gitu, ngasih pelajaran, ngasih ilmu segala macem, kasih dong satu kata dua kata. Oke. Dari Bib mungkin gimana Bib kira-kira? Kalau dari Terima aku kasih sih, mungkin. Kayaknya mungkin nggak ada kata lain yang lebih sempurna dari kata terima kasih. Terima kasih banyak sih kepada udah paling guru-guru. sempurna sih. Iya, paling sempurna. Karena memang ya tanpa guru ya kita nggak akan sampai di sini. Tanpa guru kita nggak akan bisa jadi apa-apa. Iya. Gitu sih, dan banyak diajarin. Kalau nggak ada guru mungkin kita nggak juga bisa bincang gini. Iya, kan? nggak bisa ketemu juga Ya, kita ya iya. kan. Oke, mungkin segitu aja perbincangan kita yang lumayan santai tapi hasilnya berat pada hari ini ya. Thank you as always guys for watching this video. Jangan lupa subscribe ya. Ya, jangan lupa subscribe. Admin juga nih editor taruh IG kita dong. Ya, jangan lupa follow juga IG. Iya. IG gua. Nanti ada di Nanti deskripsi bisa. ya. Pokoknya jangan lupa subscribe IG kok IG sih? YouTube Media Center SMK Negeri 1 Bangkinang. Oke, sekian dari kami SMK Negeri 1 Bangkinang. Mengukir prestasi berfaedah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.